Halo guys, welcome back to my channel Richie Andrew. Di video kali ini kita akan mereview mobil Hyundai lagi, dan mobil ini merupakan mobil elektrik. Nah, jadi di sebelah saya ini sudah ada Hyundai Kona elektrik. Nah, untuk Hyundai Kona elektrik ini kebetulan unitnya ini kita mendapat kesempatan untuk review di Hyundai Pontianak, dan kita lihat dulu dari bagian luarnya. Seperti biasanya mobil listrik itu memiliki ciri khas yang sangat mencolok, dimana kalau kita lihat di bagian depannya ini dia tidak memiliki grill depan, dan yang lebih mencoloknya lagi di mobil ini dia memiliki charging port yang terletak di bagian depan. Dan untuk charging portnya ini dia menggunakan port yang kompatibel dengan kebanyakan charging station yang ada di Indonesia, sehingga kita tidak perlu takut kehabisan listrik ketika sedang mengendarai mobil ini. Dan kalau kita lihat di bagian sampingnya ini juga terdapat indikator level baterai yang ditampilkan di bagian depannya ini. Serta kalau kita lihat untuk lampu-lampu di mobil ini dia sudah menggunakan lampu full LED. Seperti di bagian depannya ini dia memiliki DRL, dan juga untuk di bagian lampu-lampunya ini dia sudah menggunakan lampu full LED. Nah, untuk bagian bawahnya ini kalau kita lihat dia memiliki ventilasi untuk mendinginkan komponen motor listrik yang ada di dalam kap depannya ini. Serta kalau kita lihat untuk bagian samping kiri kanannya ini terdapat lubang. Untuk lubangnya ini dia juga lubang asli yang tembus ke belakang, sehingga akan memperbaiki atau meningkatkan aerodinamis mobil ini. Kemudian kita lanjut ke bagian samping. Untuk bagian sampingnya ini kita lihat dulu dari bannya. Untuk velgnya ini dia menggunakan velg two tone, dan bannya itu dia menggunakan ban dengan ukuran 215/55 ring 17. Nah, kemudian kalau kita lihat di bagian spionnya ini, untuk cover spionnya itu dia dibuat senada dengan warna body, serta untuk bagian spionnya ini dia juga dilengkapi dengan lampu sen di ujungnya. Nah, untuk spionnya ini dia juga dilengkapi dengan blind spot collision monitoring. Jadi dia sudah terdapat blind spot monitornya di bagian spionnya, sehingga kalau ada kendaraan di blind spot kita, dia akan menyalakan lampu kuning yang ada di spion ini. Untuk akses masuknya dia sudah menggunakan keyless entry, sehingga kita tinggal menekan dan menutupnya. Untuk spion dia sudah auto retract, ketika kita mengunci dia akan menutup, dan ketika kita membuka lagi dia akan terbuka secara otomatis untuk spionnya. Dan kalau kita lihat di bagian samping ini dia sebenarnya dibuat kontras warnanya antara pilak-pilaknya ini dengan warna body, serta untuk bagian atasnya dia juga memiliki roof rail. Nah, untuk bagian belakangnya ini dia juga ada aksen-aksen hitam seperti ini yang terbuat dari plastik. Untuk bagian belakangnya itu kalau kita lihat lebih detail ini seperti dilengkapi dengan sirip-sirip gitu. Yang belakangnya ini kalau kita lihat di bagian atasnya itu kita akan melihat shark fin antena di bagian atas, dan dia juga terdapat spoiler belakang. Nah, kemudian juga ada stop lamp di bagian belakang, dan untuk lampu-lampu di bagian belakangnya ini kebanyakan sudah menggunakan lampu LED, namun dia masih terdapat lampu halogen. Contohnya seperti lampu fog lamp belakang dia masih menggunakan halogen, serta untuk lampu sen dia udah LED semua. Dan untuk lampu mundurnya itu dia terdapat di sebelah kiri. Jadi kalau kita memasukkan gigi mundur atau gigi R, yang sebelah kanannya ini dia tidak menyala. Jadi untuk lampu mundurnya dia cuman sebelah. Nah, kemudian Hyundai ingin menambahkan identitas mobil listrik di mobil ini, maka Hyundai menambahkan tulisan elektrik. Jadi di bagian kirinya ini terdapat Kona, kanannya elektrik. Jadi Kona elektrik. Nah, kemudian untuk kaca belakangnya ini dia juga sudah dilengkapi dengan rear defogger, serta untuk membuka pintu bagasi belakangnya itu kita cukup menekannya.
Jadi kalau kuncinya itu kita bawa, kita tidak perlu menekan tombol apa-apa, kita cukup langsung menekan saja tombol yang ada di bawah ini. Dan kita akan melihat apa yang ada di bawah kap depannya ini. Untuk membuka kap depannya itu sama seperti mobil pada umumnya, cukup kita angkat dan untuk tuasnya itu terletak di bagian samping. Nah, untuk mobil ini dia ditenagai oleh motor listrik sebesar 100 kW dan untuk kapasitas baterainya ini sendiri dia memiliki kapasitas baterai 39,2 kWh. Nah, untuk peletakan baterainya di mobil ini dia diletakkan di bawah kursi penumpang atau di bodinya itu, sehingga mobil ini memiliki center of gravity yang cukup rendah dan menjadikan mobil ini sangat enak untuk bermanuver. Nah, untuk jarak tempuh maksimal dari mobil ini yaitu 350 km untuk kita pakai harian. Jadi masih sangat cukup untuk kita berjalan dalam kota, dan untuk luar kota pun sekarang mungkin sudah mobil listrik sudah dapat diandalkan karena di Indonesia sendiri kita sudah memiliki banyak charging station. Nah, untuk chargingnya itu sendiri, mobil ini mensupport fast charging dengan waktu yang dibutuhkan dari 0 hingga 80% hanya dalam waktu 48 menit. Dan itu hanya akan dapat tercapai kalau kita menggunakan DC fast charging yang seperti biasanya ada di charging station, yaitu sebesar 50 kW. Sekarang kita akan melihat ke dalam bagian dalam di mobil ini atau bagian interiornya. Namun sebelum itu kita lihat dulu kuncinya. Nah, untuk kuncinya ini dia seperti ini dengan tombol lock, unlock, dan dia juga terdapat tombol untuk menyalakan komponen electrical di dalam, serta AC-nya dia juga akan ikut nyala ketika kita menekan tombol ini dan menahannya. Nah, ini digunakan kalau misalnya kita memarkirkan mobil ini di kondisi luar ruangan yang cukup panas, dan untuk mendinginkannya kita cukup menekan tombol ini dan AC di bagian dalam itu dia juga akan hidup, serta electrical di mobil ini akan hidup. Nah, kemudian untuk bagian bawahnya ini dia ada tombol untuk membuka pintu bagasi belakang, namun sayangnya dia belum dilengkapi dengan power back door. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam interiornya. Untuk membukanya kita cukup menekan tombol yang hitam yang ada di pintunya ini, dan kita akan masuk ke bagian dalam mobilnya. Nah, sebelum itu kita lihat dulu untuk bagian pintunya ini. Untuk bagian pintunya itu untuk materialnya di bagian atas hingga ke bagian bawah ini kebanyakan materialnya plastik, namun dia ada bagian soft touch di armrestnya ini. Nah, untuk speaker dia juga terdapat speaker di bagian pintu, terdapat 2 di bagian atas untuk tweeternya dan di bawah speaker utama. Dan untuk spionnya ini dia juga dapat dibuka tutup dari dalam, serta untuk pengaturan spionnya dia sudah full elektrik, dan untuk kacanya dia belum full auto. Jadi untuk 2 di depan dia auto, dan untuk di belakang itu 2 kaca di belakang masih belum auto. Oke, sekarang kita akan melihat setirnya ini. Untuk material setirnya itu dia mirip dengan Hyundai Creta maupun Hyundai Stargazer. Nah, kemudian untuk bagian tombol-tombol di kirinya dan tombol-tombol di kanannya itu juga didesain mirip. Di sini ada tombol untuk voice command, ada mode untuk di MID-nya, serta
ada urusan untuk multimedia. Tombol-tombol untuk multimedia terletak di sebelah kiri, dan di bagian kanannya ini terdapat tombol-tombol untuk mengatur MID, cruise control, dan juga lane keep assist-nya. Nah, kalau kita lihat di bagian kanan dan kiri setirnya ini juga dilengkapi dengan pedal shift, di mana pedal shift ini itu digunakan untuk menambah ataupun mengurangi regenerative braking dari mobil ini. Nah, untuk bagian kanannya itu untuk mengurangi regenerative braking, dan di kirinya itu untuk menambah regenerative braking dari mobil ini. Untuk spionnya ini sendiri, dia sudah menggunakan spion auto day and night, serta di bagian atasnya ini terdapat sensor untuk Hyundai Smart Sense-nya. Nah, kalau kita perhatikan untuk instrumen clusternya ini, itu sebenarnya mirip dengan Hyundai Stargazer maupun Hyundai Creta yang sudah kita review sebelumnya, di mana dia menggunakan display full digital dan juga full color. Nah, untuk menyalakan mobil ini, kita cukup meletakkan kuncinya itu di dekat mobilnya ini, dan kita menginjak rem, serta kita tekan tombol start stopnya ini. Dan ketika kita tekan, semua komponen elektrikal akan nyala dan tidak ada suara mesin dari mobil ini karena ini mobil listrik. Serta kalau kita udah start, di bagian kiri bawah akan muncul logo hijau, itu artinya kita sudah siap untuk berjalan. Serta di bagian kanannya itu tadi ada tulisan ready to drive, artinya komponen mobil ini sudah siap untuk berjalan. Nah, kemudian kalau kita lihat untuk bagian AC-nya ini sebenarnya dia sudah menggunakan AC digital, yang kalau kita putar itu akan muncul tulisan di head unitnya ini. Nah, jadi untuk AC-nya dia sudah full digital dan juga sudah menggunakan climate control. Dan untuk bagian laci penyimpanan bawahnya ini, dia ada satu laci, dan pembukaannya itu kita tekan dan buka. Nah, ini soft opening, serta di bagian dalamnya ini terdapat wireless charging untuk HP kita. Nah, kemudian di bagian tengahnya ini terdapat 2 buah cup holder, serta untuk tombol atau pengoperasian dari gearnya itu dia menggunakan shift by wire seperti ini, atau seperti yang ada di Hyundai Palisade maupun Hyundai Santa Fe. Nah, untuk electrical parking brake-nya juga terletak di bagian bawahnya, sehingga kalau kita letakkan tangan kita di sini itu seperti pas gitu posisinya. Nah, kemudian kita juga dilengkapi dengan pendingin dan juga penghangat jok, serta juga dilengkapi dengan auto hold dan juga ada drive mode. Mobil ini dilengkapi dengan 3 drive mode, yaitu Eco, Normal, dan juga Sport. Nah, kemudian di bagian bawahnya ini kalau kita lihat ini terdapat satu laci penyimpanan kecil, dan di bagian dalamnya ini juga terdapat satu laci penyimpanan yang sangat besar kapasitasnya. Nah, kalau kita lihat untuk bagian samping mobil ini, dia terdapat tombol untuk matikan traction control, serta ada fitur yang cukup unik, yaitu mobil ini memiliki head up display. Nah, head up display ini akan menampilkan informasi seperti kecepatan kita berkendara, dan juga seperti ada untuk lane keep assist-nya itu. Logo lane keep assist dan lain-lain akan ditampilkan. Nah, kemudian untuk kisi-kisi AC-nya itu dia seperti ini untuk bagian kanan dan kirinya. Kalau kita memutarnya ke kanan itu akan membuka, dan ke kiri untuk menutup. Nah, untuk head unitnya ini sendiri, karena ini sudah merupakan versi facelift dari Kona, maka untuk head unitnya itu tombol-tombolnya terletak di bagian bawah. Kalau sebelumnya tombol-tombolnya itu diletakkan di bagian kanan dan kirinya itu. Nah, untuk menu-menu di dalam sebenarnya cukup lengkap, mirip juga dengan yang ada di Hyundai Creta maupun Hyundai Stargazer dan Hyundai lainnya. Nah, di bagian head unitnya ini terdapat EV yang dapat kita tekan, dan di EV-nya itu akan menampilkan berbagai macam informasi seperti maksimum percentage charge yang dapat kita set. Misalnya kita mau dia ngecasnya itu cuma sampai 80% saja, itu dapat kita set dari sini. Dan untuk menu-menu atau opsi-opsi lainnya dari pengaturan EV itu dapat kita set dari sini.
Kemudian head unit ini juga dilengkapi dengan Android Auto dan Apple CarPlay yang dapat kita jalankan secara wireless. Nah, kemudian untuk bagian atasnya ini dia terdapat lampu yang sudah full LED juga, lampu putih. Serta kalau kita lihat untuk sun visornya ini dia dilengkapi dengan kaca, dan untuk lampunya itu dia terletak di bagian atas. Nah, cuman sayangnya untuk lampu di bagian atasnya ini masih lampu kuning. Dan di bagian atasnya itu terdapat sunroof yang pembukaannya itu masih secara manual untuk buka tutupnya, namun untuk pembuka kacanya kita dapat menekan tombol ini. Serta untuk bagian atasnya ini terdapat tempat untuk meletakkan kacamata. Kemudian kita akan membahas posisi duduknya. Untuk posisi duduk atau posisi menyetir ini dia sudah sangat lengkap di bagian depan, karena untuk bagian depannya ini dia terdapat dilengkapi dengan jok elektrik sehingga kita dapat menyesuaikan dengan posisi menyetir kita. Serta untuk posisi setirnya juga dapat kita set tilt dan juga teleskopik. Dan teleskopiknya ini cukup jauh sehingga posisi nyetir kita akan menjadi sangat enak. Nah, untuk kursi bagian depannya ini untuk kiri maupun kanan itu sudah electric seat, jadi kita dapat mengaturnya secara elektrik. Untuk pembukaan laci depannya itu sudah soft opening. Oke, kemudian membahas di posisi duduk di deret kedua. Nah, untuk posisi duduk saya ketika mengemudi itu seperti yang ada di depan ini, dan ini masih menyisakan legroom sekitar 2 jari. Nah, kemudian untuk material pintunya ini dia masih seperti material pintu yang ada di bagian depan, dimana di bagian pintunya ini kebanyakan materialnya itu plastik, namun ada material soft touch di bagian armrestnya ini. Nah, untuk bagian bawahnya ini terdapat bottle holder dan juga tempat untuk menyimpan barang. Serta kalau kita lihat di bagian depannya ini kita dikasih jaring untuk menyimpan barang juga. Nah, untuk posisi duduk bagian headroomnya ini masih tersisa cukup luas. Dan untuk posisi duduk bisa ya seperti yang bisa kalian lihat, untuk posisi kaki ini cukup naik, karena untuk posisi peletakan baterainya itu terletak di bawah mobil ini, sehingga menjadikan lantai di mobil ini menjadi sedikit lebih tinggi dibandingkan mobil biasa. Namun untuk posisi duduknya ini masih cukup nyaman dan cukup ergonomis. Dengan posisi depan menyetir saya masih mendapatkan sekitar 2 jari. Nah, di bagian bawahnya ini terdapat tempat untuk meletak HP kita atau meletak barang, serta terdapat tempat untuk mengecas. Dan di bagian tengahnya ini terdapat armrest yang dilengkapi dengan 2 buah cup holder. Kemudian kita akan melihat ke dalam bagasinya. Nah, untuk membukanya kita cukup menekan tuas yang ada di bagian belakang, dan di bagian atasnya ini kita diberikan tirai privasi sehingga barang bawaan kita tidak akan dapat terlihat dari luar. Nah, kemudian untuk bagian penyimpanannya ini untuk bagasinya dia cukup luas. Serta kalau kita lihat di bagian bawahnya ini dia sudah tidak dilengkapi dengan ban serep atau ban cadangan, namun kita diberikan tire repairing kit untuk memperbaiki ban kita. Nah, kemudian juga dilengkapi dengan tempat untuk menyimpan charger atau portable chargernya di bawah sini. Nah, kemudian kalau kita merasa bagasinya ini masih kurang luas, kita dapat melebarkan atau memperluas kapasitas bagasinya itu dengan melipat kursi di deret kedua. Cuma untuk pelipatannya itu kita harus melipatnya secara manual dari dalam dengan pelipatan 60-40 untuk kursinya. Dan kursinya itu dapat terlipat sehingga untuk kapasitasnya itu dapat menjadi lebih luas hingga ke deret kedua.